Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di news.pol. Silakan berikan komentar Anda pemirsa di www.inewstvmobile.com. Silakan berikan komentar pendapat Anda, apa yang Anda rasakan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Cinta Indonesia, itu intinya. Saya ke Pak Ustadz dulu ya. Pak Ustadz belum memberikan komentar sama sekali loh. Komitaba. Oke, silakan. Komentarnya dong Pak Ustadz, tadi melihat dua video Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa waktu untuk menjadi presiden bagi saudara Presiden Joko Widodo masih lama. Ada waktu yang panjang untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih bagus. Oke. 3 bulan saya kira bisa untuk privat, ya tidak apa-apa. Yang kedua, saya ingat waktu pertama kali Obama datang ke Saudi Arabia, kemudian dia bicara dengan Raja Saudi Arabia. Apa kata Saudi Arabia? Dia bilang, tidak, rakyat saya tidak mengerti. Rakyat saya tidak mengerti bahasa Inggris. Tikhrajil lugatil Arabiyah. Cukuplah dengan bahasa Arab saja saya. Gimana? Kurang jelas tadi. Bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Arabnya kurang jelas. Takallam bil lugatil Arabiyah faqat, li haratil ukhra. Salas. Amin dong. Amin. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan, kami ini kan, Marsekal, kami ini hidup 20 tahun setelah Republik ini merdeka. Jadi kita belum tahu apakah Soeharto dengan masa kejayaannya pernah berbicara ke publik menggunakan bahasa Inggris atau tidak. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa benar kata Profesor Cipta bahwa bahasa Indonesia aja. Kenapa sih? Apa susahnya? Biar rakyat Indonesia seluruh mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Presiden. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ngabalin. Saya cuma mau menambahkan kalau saya memanggil ambasador atau presiden itu memang sebutan yang melekat pada duta besar atau presiden. Jadi duta besar Dino Patijalal, kita tidak ingin mengatakan bahwa setiap tempat pada sejarah itu tidak ada kelemahan. Pastilah di zaman Orde Baru juga ada kelemahan. Dan banyak sekali inisiatif bagus yang sudah dimulai oleh Bapak Joko Widodo juga. Tapi yang saya khawatir adalah apakah ada kemungkinan dengan situasi video tadi dan perkembangan yang sedang kita alami, antara lain tadi Gini ratio, walaupun angka-angka ekonominya luar biasa bagus, kita bisa masuk trap atau jebakan seperti skenario Brazil atau Argentina nggak? Kemungkinan itu selalu ada, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk negara ekonomi emerging lainnya. Jadi ada 2 pilihan, kita mau skenario Brazil atau Argentina yang tadinya 9%, jadi darling ekonomi dunia. Dipuji-puji di dunia Iya, oleh media dipuji-puji, internasional. overconfident, kemudian turun merosot dalam waktu sangat dekat, setahun 2 tahun menjadi 1%, 2%. Ya sekarang lagi ada krisis politik dan ekonomi di sana. Atau enggak skenario India. India ini baru tahun lalu itu orang bilang mandek tuh. Ya kan ada paralisis politik, ekonominya juga stagnan. Tapi sekarang naik dan pertumbuhannya lebih tinggi dari Cina sekarang. Ya mengapa? Faktornya leadership, kepemimpinan. Jadi di Brazil dan Argentina yang membuat mereka jatuh leadership, di India juga membuat naik adalah leadership. Jadi makanya penting sekali leadership bukan hanya presiden ya, tapi presiden, menteri harus selalu mengirim sinyal ke dalam dan keluar dalam bentuk kebijakan, Pak. Yang orang baca sekarang bukan retorika lagi, Pak. Ya, kebijakan yang mereka ukur. Dia ngomong segala macam, oke, tapi apa kebijakan yang diambil? Apakah kebijakan yang rasional, yang benar-benar menumbuhkan kepercayaan atau sebaliknya itu. Jadi sangat sensitif sekali itu. Jadi artinya tapi belusukan tetap juga itu menjadi penting untuk kepentingan publik kan? enggak, bukan dalam konteks itu tahun pertama itu menjadi penting, belusukan, inkognito dan lain-lain. Tapi lama-lama orang akan bertanya, kebijakannya apa? Kepastiannya apa? Certainty-nya apa? Gitu ya. Iya, kita bilang Pak Cepi ya, kalau teman-teman Pak Cepi ini kan nggak lepas dari masalah udara kita sebenarnya. Saya langsung nanya tentang kedaulatan udara kita bagaimana, Pak Cepi? Pada saat kita berbicara ini kita punya kedaulatan nggak di udara kita? Ini penting loh ini. Betul. Kalau berbicara tentang udara, saya agak sulit mulai dari mana dan apa yang akan dari saya sekarang angkat. ya, Pak? Karena begini, kalau kita berbicara tentang udara dalam konteks kedaulatan, sebenarnya sederhana ya. Kedaulatan itu pengertian yang paling mudah dimengerti adalah hak ya, authority untuk mengatur wilayah. Kalau kita bicara tentang udara, maka hak mengatur wilayah udara kedaulatan. Ini menjadi menarik karena ternyata di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah sekian kali diamandemen, udara nggak ada. Ya, pasal 33 mengatakan bumi, air, dan seluruh isi yang berada di dalam. Bumi, air, laut ya.
Ini bukan masalah persepsi, tetapi ini satu masalah yang pernah dikerjakan bersama dalam kelompok kerja para ahli, yang tidak hanya para ahli Air and Space Law, tetapi juga disiplin lainnya dengan 6 atau 7 kelompok kerja untuk berusaha memasukkan unsur udara di Undang-Undang Dasar kita sebagai wilayah kedaulatan. Ya. Dan tidak berhasil, belum berhasil. Ya. Akibatnya adalah saya sering dikatakan begini, Pak Cepi udah nggak usah diurus lah ya, itu penerbangan kita amburadul, nggak beres sama segala macam. Itu bukan suatu hal yang aneh karena dasar konstitusionalnya kita tidak punya. Pak, potong Pak, konstitusi itu diubah jadi tidak ada udara tuh waktu tahun berapa? Kemudian kok diem saja semuanya, terutama angkatan udaranya. Nah ini menarik juga ini. Bapak Jadi sudah mewakili kita semua seluruh Indonesia. Terima kasih. Jadi ada namanya seorang Profesor Saifullah. Dia muridnya Profesor Priyatna Abdul Rasid. Dia pernah mengundang saya 50 tahun Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran itu mempunyai fakultas hukum jurusan Air and Space Law yang pertama di Asia. Setelah Jepang. Ya. Jadi dia sangat dihargai di dunia dalam konteks Air and Space Law. Dia mengatakan begini, Pak Cepi tolong dong bantu untuk juga menggaungkan supaya di dalam konstitusi kita itu ada udara disebut sebagai wilayah kedaulatan kita. Ya. Ini nggak ada. Ada di beberapa undang-undang, tapi undang-undang itu selalu kan bersandar pada undang-undang yang lebih atas dan harusnya di konstitusi. Dan di udara tidak ada. Saya bilang begini, mungkin Prof kan tahun 45. Langsung dia bilang, wah sorry Marskal, dia bilang. Justru tahun 45 kita merdeka itu sebabnya adalah karena Jepang kalah. Kenapa Jepang kalah? Karena wilayah udara kedaulatan Jepang ditaklukkan oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Itu yang menyebabkan Perang Dunia berhenti, itu yang menyebabkan kita merdeka. Jadi seharusnya pada waktu itu kita menyadari betul bahwa kemerdekaan kita adalah karena wilayah udara itu adalah wilayah kedaulatan. Dependi, ini ada benang merahnya, karena itulah sehingga saya mau klarifikasi dulu. Ini anggota Komisi 1 DPR dulu ya yang menangani sampai hari ini kita belum memiliki kemampuan untuk mengelola ruang angkasa, ruang udara, kedaulatan udara. Itulah sebabnya sehingga Flight Information Region, FIR. Saya ingat Bapak pernah menulis itu. Yang sampai sekarang kita terbang di atas 32 sampai 34 kaki, kita harus izinnya ke Singapura. Saya mau klarifikasi di Bapak, di ruang publik. Bagaimana Bapak? Ini masalah yang kontroversi sebenarnya ya. Tapi ini pengalaman saya, berangkat dari pengalaman saya. Saya terbang pertama kali pada tahun 74 di Tanjung Pinang. Dan saya baru tahu di situ bahwa pada waktu saya mau men-start engine itu ternyata harus mendapatkan clearance, harus izin dari Singapura. Aneh. Tahun 74 di Tanjung Pinang. Aneh. Yang mengherankan adalah semua menganggap itu biasa. Sampai saat ini. Sampai dengan saat ini pun ya, kalau kita berbicara kepada Kementerian Perhubungan, dia juga bilang itu biasa katanya. Kalau bagi saya nggak biasa. FIR ya? FIR. Ya, itu daerah yang namanya Flight Information Region. Kenapa begitu? Karena pada tahun 46 ICAO, International Civil Aviation Organization, melihat bahwa traffic di sana sudah harus ditangani oleh satu negara yang bertanggung jawab. Indonesia belum anggota ICAO tahun 46. Pada waktu itu. Itu sebabnya diberikan kepada Singapura. Bukan Singapura, pemerintah koloni Inggris di Singapura. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu, tahun 46. Pesawat di Changi kalau mau mendarat selalu di udara kita dulu muter-muter. Oh ya. Itu ada aturan atau harus bayar nggak? Bukan ada aturan atau harus bayar, begini. Jadi Flight Information Region Singapura itu banyak, sebagian besar adalah wilayah udara kedaulatan kita. Yang tidak ada di konstitusi. Contohnya begini, dari Natuna ke Tanjung Pinang atau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru itu harus diatur oleh otoritas penerbangan Singapura. Itu dunia yang ICAO. Ya. Di dalam konteks International Civil Aviation, it's okay. Orang juga bilang itu kan bukan soal kedaulatan, itu kan persoalan. Oke. Tetapi harus diingat
bahwa wilayah Selat Malaka, Flight Information Region itu adalah wilayah perbatasan yang kritikal bagi satu negara. Kalau kita berbicara tentang aspek security, negara dalam menuju ke tujuan itu ada dua aspek yang besar yang harus dipertimbangkan, yaitu security dan prosperity. Kalau kita berbicara tentang aspek security, maka kita berbicara tentang bagaimana mengamankan negara ini. Bukan ngejar maling, tapi mencegah maling masuk. Itu prinsipnya. Itu sebabnya kita mengenal Great Wall misalnya. Ya. Karena apa? Analogi dari menjaga negara ini adalah pagar rumah. Nggak mungkin kita pagarin seluruh negara ini. Jadi kita pagarin di mana? Di critical border namanya. Itu sebabnya di Great Wall 3 generasi dibangun ya, karena the critical border dari China itu adalah di situ. Kita pernah dengar tembok Berlin? Ya, tidak semua Berlin, tapi the critical border pada waktu Perang Dingin. Kita pernah Ronald Reagan membangun yang namanya SDI, Strategic Defense Initiative. Itu adalah pagar imajiner, tidak seluruhnya, yang membendung ICBM Timur ke barat. Dia bikin dengan satellite base ya, itu waktu Perang Dingin itu. Pagar critical border, dan Selat Malaka adalah critical border kita. Mengapa lebih banyak di Indonesia? Karena Singapura mengatur wilayah udara kedaulatan lebih banyak di wilayah udara kedaulatan kita daripada Malaysia. Jadi dia lebih leluasa untuk mengaturnya di situ. Lebih leluasa lagi karena dia bisa mengatur pesawat-pesawat mereka latihan di situ. Pak, karena mereka yang kita mengatur. sebetulnya belum punya kedaulatan udara kalau gitu, Pak. Di konstitusi nggak ada. Nah, itu kelemahannya tidak ada di konstitusi. Tapi lepas dari itu, ini kan tahun 46, Bapak tadi tahun 74, sekarang 2015. Masa tidak ada yang berpikiran untuk paling tidak duduk bersama dan menegosiasikannya? Saya takutnya nanti kalau kita main layang-layang harus izin sama Singapura juga tuh. Jadi fear itu bukan hanya domainnya Kementerian Perhubungan. Jadi harusnya ada National Security Council di atasnya. Dulu ada namanya Depanri yang mengurus ini, yang mengatur, yang mengelola wilayah udara kedaulatan. Depanrinya udah dibubarin sekarang masalahnya. Saya mau tanya sama 2 orang sekaligus. Pertanyaannya sama. Amerika, negara yang besar itu, berapa titik orang lain boleh masuk? Pintu gerbang Amerika. Indonesia berapa pintu gerbang yang boleh masuk? Setahu saya terlalu banyak Indonesia, jadi gampang sekali masuk ke Indonesia. Amerika cuma 6 kalau nggak salah, bener nggak? Amerika bisa masuk dari mana, kan dari New York, dari LA. Iya, 6 pintu gerbang kalau nggak salah. Jelasnya saya kurang tahu. Jadi tapi bisa dijaga gitu. Di Indonesia banyak sekali pesawat-pesawat lain masuk ke Bandung, ke Surabaya, kemana aja bebas. Masuk kita nggak tahu, saya dengar begitu, Pak. Nggak tahu kita. Sebetulnya itu kalau menurut saya itu kalau kita lihat dari kepentingan turisme kita, itu bagus. Bagus, tapi dari intelijen, kuat nggak kita? Itu tadi, Pak. Security, prosperity. Seberapa besar kita berat ke security, berapa persen ke prosperity, itu yang namanya national dunia yang lebih policy. Terima kasih, ada data 46, 74, sekarang 2015 soal kedaulatan udara. Nanti kita bikin Iya, tapi pertanyaan yang lebih penting, siapapun bisa jawab, akankah insiden Tolikara itu sebetulnya, mudah-mudahan tidak demikian, adalah bagian dari skenario seperti lepasnya Timor Leste? Ada nggak kemungkinan seperti itu, Bapak Duta Besar? Saya lihat dari kacamata saya sebagai diplomat, ada satu yang berbeda antara bagaimana dunia melihat sekarang sama 20 tahun lalu, 20-30 tahun lalu dulu memang ada skenario dan Timor orang dunia internasional nggak mengakui, jadi mau melepas itu. Dan sebelumnya tahun 60-an itu orang melihat kalau Indonesia pecah belah, ada yang untung tuh, ada yang strategis untung. Tapi sekarang kalau saya lihat secara objektif, baik di kawasan maupun negara adidaya, Cina, Amerika Serikat, Jepang, lain-lain, mereka semua menganggap kawasan akan aman dan stabil kalau Indonesia utuh. Ya, jadi pandangan strategisnya udah berubah, jauh berubah dari dulu. Kalau dulu, mudah-mudahan demikian ya, karena segala sumber daya alam yang ada di Papua. Kalau negara Indonesia utuh, mereka lebih senang. Mereka senang. Mengapa? Karena mereka kan lihat di Timur Tengah di mana-mana. Kalau negara itu pecah belah, kawasan akan hancur. Harus lebih sulit dan ekonomi, dengan krisis ekonomi dunia. Dan mereka kena imbasnya. Dalam aspek security, sekarang orang menuju ke global village, Pak. Jadi nationalism sekarang berkembang menjadi regionalism dan internationalism. Sehingga kepentingan itu, betul kata ambasador tadi, bahwa kepentingan keamanan itu tidak mungkin lagi untuk bisa dibebani untuk kalau
terpecah belah terlalu banyak. Saya Jadi langsung lebih baik. ke Pak Cipta, boleh izin Iya, tadi? iya. Enggak, saya lihat Pak Cipta ini diam-diam lebih semangat, yaitu Saya pertanyaan boleh begini. nggak saya nanya ke Prof Cipta? Enggak, satu aja Wel, saya yakin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Prof Cipta. Prof, kita agak banyak menenggelamkan kapal-kapal asing karena kita mengatakan kalau nyuri ikan kita tenggelamkan. Ini kalau ini biar aja saya jawab. Enggak, jangan Pak Ustaz. Karena ini menyangkut kapal saya. Sudah, jangan ribut. Enggak, Pak, saya mau nanya, kenapa kapal-kapal lain itu ditenggelamkan, sementara kapal Cina yang katanya juga melanggar belum pernah kita dengar ditenggelamkan? Kan politis. Politis kan? katanya. Kalau saya lihat pemerintahan sekarang ini kecenderungannya ke Beijing. Kita lihat misalnya kereta api cepat kan, ini kan lagi berebut kan? Iya. Jepang sama Jepang China. sama LRT gitu kan ya. Ya. Tiongkok, Jadi kalau ya. saya lihat pemerintahan sekarang ini cenderungnya ke sana. Mungkin sudah diambil keputusan. Tapi kan Itulah. nggak bagus dilihat oleh rakyat kita sendiri, Pak. Iya kan, Tenggelamkan ini, tenggelamkan itu, tapi begitu yang besar-besar ini lewat. kesannya nggak berani. Oke. Ya jangan Tapi lupa. benar nggak pernah ditenggelamkan kapal Tiongkok. Ya, saya Sama sejauh sekali. ini. Coba ngebalin, coba jawab. Enggak. Coba, tadi mau jawab. Saya kira ini harus gayanya seperti provinsi baru di Cape Town. Siapkan aja beberapa mafia-mafia, siapkan aja beberapa para serdadu-serdadu di udara biar tenggelamkan aja kapal-kapalnya yang melanggar kedaulatan kita. Tidak, yang melewati karena Bill Clinton, kemudian George W. Bush juga datang ke provinsi baru di Cape Town. Saya bilang kemarin di teman-teman di provinsi Cape Town, Kepulauan Buton yang baru akan dibangun, kalau ada kapal-kapal asing lewat sini tanpa izin dan meminta izin dari saudara-saudara, siapkan aja orang-orang dari Wanci yang sana jago-jago, tenggelamkan aja kapalnya, biar negara-negara lain juga bisa melihat. Kita yang Persoalan, tenggelamkan. iya kita yang tenggelamkan. Besoknya dalam tempo 5 jam Presiden Jokowi diteleponin sama Xi Jinping teleponin. Mr. Presiden, kenapa kapal saya ditenggelamkan? Nah, jangan lupa kita sudah taken. Bukan saya. Nih, coba kalau ini jadi presiden jawabannya gimana? Bukan saya, nggak tahu Tunggu, siapa. kita sudah taken 50 miliar dolar. Masalahnya itu kalau di DPR dahulu kami membicarakan mengenai alokasi anggaran ya ini Ya. darat, laut dan udara. Ya. Kalau laut dia punya luas wilayah yang luar biasa bagi Indonesia, tapi alokasi budgetnya sangat kecil. Ya. Udara lebih-lebih. Beliau masih ada Paling waktu kecil, itu paling kecil. dan kecil. Maka kedaulatan dalam mengurus wilayah udara dan laut termasuk di darat. Udahlah, jangan kita cerita karena memang seperti udara sendiri tidak pernah dibicarakan dalam konstitusi negara kita. Ya, tapi saya mau gini ke Sebentar ya, saya Ya, tambah ya, sedikit, ya, silakan. 2 detik aja. Ya, ya. Indonesia itu terdiri dari 1/3 daratan, Ya. 2/3 perairan, Ya. 3/3 udara. Ya. Iya, paling itu lawan dikit. Pak. Oke. Ini ke Prof Cipta nih. Jadi Prof Cipta dan Mas Effendi ini harus bertanggung jawab karena tadi Pak Dino bilang bahwa leadership ya itu sangat penting sekali untuk saya kekuatan setuju dan kedaulatan. 1000%, iya. Dan leadership itu salah satu penentunya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Nah, tanggung jawab Prof dengan Mas Effendi itu bagaimana caranya Nggak agar bisa dipaksa. Kalau bicara leadership itu nggak bisa dipaksa. Kalau saya ingin nggak bisa di ya. setel-setel. Kalau Ya. saya Kalau memang tingkatannya mayor itu udah nggak bisa. Mayor jangan itu begitu bunga juga. mawar Kan bisa, Bisa. bisa apa Bisa kembali. bintang 4 nggak bisa. Bisa, Oke. contohnya Mas. Oke, Bisa kalau urusannya. Contoh, Please. Anda 10 tahun yang lalu nggak bisa bicara seperti ini. Masa iya 10 tahun dua lama kenal. Sekarang Nggak, hebat oke, Anda. gini. Waktu saya terbatas, Tugas kami ya. seperti tadi oleh Iwel menanyakan, saya mengutip Duta Besar kita Pak Dino Patijalal, kita harus mensyukuri keadaan yang ada. Di sinilah kita berada pada saat ini ya. Artinya belum tentu juga kalau calon presiden yang lain menang pemerintahan bisa Ya, lebih ya, baik, ya. belum tentu juga. Wah, Ayo saya kita senang banget nih. Mas Enggak, Effendi iya ini dong, sejak benar. kalau Ustaz ngebalik Artinya Sebentar. kita hadapi kenyataan ini, kita hadapi kenyataan ini. Masalah leadership, setuju. masalah leadership itu bukan bim abebrar langsung Setuju. jadi. Kita Enggak. hadapi Leadership. kenyataan ini. Ya. Kita hadapi kenyataan ini, tapi harus konsisten seperti tadi. Ada 46, ada 74. Kita belum bikin apa-apa. Tapi Pada- Bung Effendi, ini Iya. Mas Iwel, Iya. Anda lempar pertanyaan nggak kasih kesempatan saya menjawab? Iya. Iya, silakan. Oke, Mas Effendi ini langsung menyimpulkan. Oke, terakhir Coba sebelum- Mas Dino. Kasih dulu. Main dipotong aja langsung Ya, begini. terakhir sebelum saya tutup Prof. Ya, silakan, Singkat Prof. saja. Ya, Masalahnya Prof. saya Prof. sama Effendi nggak pernah diundang. Coba dipanggil. Kita brief Pak Jokowi begini, Pak komunikasi begini. Aduh Pak, Oh, iya, nggak pernah ada. diundang masa bagaimana? Tapi mudah-mudahan Pak Jokowi mengundang Pak Cipta karena saya lebih suka berdiskusi di ruang publik ini. Silakan Pak Duta Besar menjawab tadi kira-kira apa? Kesimpulan kita nih. Sorry, tadi saya jadi lupa Iya, pertanyaan. iya, bukan. Terakhir Ada soal saja, komunikasi, ada soal kedaulatan, ada skenario ke depan. Ya, Dan kita harus terutama tetap optimis, kepemimpinan. bersyukur Ya, kata kalau Adi. menurut saya ada dua. Pernah jadi jubir. Ya, Nah, sebagai orang bekas dalam istilah. Jubir ya. Dua faktor yang kita harus hindari, yaitu takabur atau lengah.
Nah, potensi ini selalu ada. Jadi menurut saya dulu kita lihat Pak Harto. Pak Harto nggak ngerti ekonomi, tapi beliau memilih orang yang tepat dan mendengar. Ya kan, dan memberikan mandat yang besar dan kepercayaan pada pasar. Ya kan. Jadi sebetulnya leadershipnya siapapun profilnya, tapi kalau mempunyai ciri-ciri yang tepat gitu ya, dan juga menghindari dua tadi, jangan lengah, jangan takabur. Saya kira kita bisa. Terakhir saya harus mengatakan ini adalah terakhir mungkin dari Mas Sis, apa yang bisa disampaikan untuk Indonesia? Ya, Indonesia. Ini adalah kepala badan kreatif istana mestinya. Ya. Indonesia, terutama kata merdeka. Merdeka adalah titik 2. Para penyelenggara negaranya harus pandai dengan segera mengenyangkan perut rakyat, menenangkan hati rakyat, dan memenangkan otak rakyat. Itu ya. Makan dulu. Enggak, ditambah sedikit boleh. Ditambah jangan sampai kehilangan dignity. Ya, itu penting sekali. Itu automatically. Enggak, jangan Pak. Terlalu konsentrasi pada yang gitu-gitu tanpa... Satu lagi. Sebentar. Saya mau protes dulu, Pak. Vision. Mengenyangkan perut rakyat itu paling penting dari segalanya. Setuju, 1000%. Rakyat harus makan. 1000% setuju. Tapi jangan sampai kita kehilangan dignity. Ya, itu tetap. Kita takut pada asing, apa-apa kita obral pada asing. Selalu ada cara menjaga dignity sambil juga mengenyangkan rakyat kita. Setuju ya? Dignity itu juga harus didukung oleh perangkat. Kalau persenjataan kita dari dulu nggak nambah-nambah, gimana mau dignity? Visi. Jadi kalau orang mengatakan visi itu berarti kemampuan kita melihat jauh. Seberapa jauh? Lihat antara kota dan negara beda, Mas. Seberapa jauh? Beyond generation. Pak, Pak Jokowi sudah punya visi, Pak. Visi Udah apa? punya ya? Sudah ada, Pak. Bagaimana? Visinya kan sudah ada. Visi apa, Baik, Oke, kita lanjutkan. Ini nggak bisa habis kita. Kita lanjutkan. Baik, terima kasih Prof Cipta, Ya, Pak kita Cepi, janji akan Pak Windu mengundang juga ambasador, kemudian Marskal, juga Prof Mas Cip, Esen, dan Yes. Anda juga pada waktunya nanti Mas lagi Effendi, ya. setelah ini kita akan ke topik selanjutnya, nanti akan hadir bersama kita Hotman Paris ya, Hutapea, kemudian juga ada Mas Erwin ya dari LPSK, kemudian juga ada Riza Indragiri. Ini juga menarik. Kita psikolog sudah merdeka dari aspek hukum apa belum? Kayak gitu betul. ya. Kita akan bicara tentang keputusan pengadilan tinggi yang membebaskan para terdakwa yang diduga melakukan pelecehan di sebuah sekolah di JIS gitu ya tentunya. Nih, setelah kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Merdeka! Merdeka!